Perkenalkan, nama saya Jessica Reneferan Puki. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jaringan WAN, topologi ring, dan kabel UTP. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena itu, jangkauan yang luas membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. WAN mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, dan 625 Mbps, atau bahkan lebih dari faktor yang menjadi pengaruh desing dan performa jaringan ini ada pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Jaringan WAN mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu sebagai berikut. Umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN maupun MAN. Hal ini membuat WAN dapat digunakan secara luas. Area jangkauan WAN sangat luas. Oleh karena itu, biasanya dalam WAN akan melibatkan operator telekomunikasi. Tujuannya adalah agar perangkat-perangkat dalam jaringan WAN dapat melakukan komunikasi satu sama lain. Jaringan WAN dapat melakukan pertukaran paket data atau frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Jaringan WAN ini bekerja pada layar fisik dan pada layar data link dari layar OSI. 1. Membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. WAN merupakan jaringan yang mencakup area yang sangat luas dan mempunyai kecepatan yang mumpuni sekalipun digunakan pada wilayah yang berbeda. Dengan WAN, komunikasi dua instansi yang beda wilayahnya dapat berlangsung mudah dan cepat. 2. Mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN. WAN menghubungkan dan mengintegrasikan jaringan yang lebih kecil seperti MAN dan LAN. Ini akan mempermudah perusahaan untuk memperoleh informasi dan perkembangan terkini. 3. Menghemat biaya operasional. Sekalipun terlihat mahal pada instalasi, WAN dinilai sangat murah bila digunakan oleh perusahaan yang dibatasi oleh negara atau bahkan benua. Hal ini akan cocok bagi dua perusahaan yang dibatasi oleh wilayah tersebut. 4. Pengiriman data yang cepat. Perusahaan yang memiliki banyak kantor dengan jarak yang sangat jauh tetap mampu mengirim data dengan cepat. Inilah fungsi dari WAN yang memungkinkan perusahaan dapat mengirim data dalam waktu singkat meski terpisah sangat jauh dengan lainnya. 5. Terhindar dari miskomunikasi. Jaringan WAN akan mencegah terjadinya miskomunikasi sebab komunikasi itu sendiri dapat dilakukan secara real time pada jaringan WAN. Memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar hingga mencapai antar benua. Semua orang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar sehingga mampu menjangkau negara benua bahkan seluruh dunia. Dengan memanfaatkan koneksi workstation, jaringan WAN dapat digunakan untuk berbagai request atau sumber daya. Kekurangan WAN. Karena jangkauan yang sangat luas,
Sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang sangat tidak sedikit. Dari segi pengaturan atau penyetiaan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan ini juga tidak murah. Jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall demi membatasi penggunaan ilegal yang masuk. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk membatasi user yang ingin mengganggu jaringan. Skala jangkauan jaringan WAN yang luas membuat jaringan ini rentan terhadap serangan dan ancaman dari dunia luar seperti hacker. Ring atau topologi cincin adalah sebuah model topologi jaringan yang berbentuk melingkar seperti cincin. Setiap perangkat komputer akan terhubung dalam rangkaian lingkaran tersebut. Setiap perangkat akan terhubung dengan dua perangkat lain, yakni yang berada di kanan dan kiri, hingga membentuk sebuah cincin. Tiap perangkat atau titik tersebut berfungsi sebagai repeater, yakni yang dapat memperkuat sinyal sepanjang jaringan tersebut, sehingga setiap titik atau node tersebut bekerja sama agar mendapatkan sinyal dari perangkat sebelumnya dan diteruskan ke perangkat selanjutnya. Dalam topologi jaringan ring, untuk menerima dan meneruskan sinyal tersebut dibutuhkan bantuan token. Token tersebut nantinya berisikan informasi serta data yang berasal dari komputer utama. Setelah itu, token akan melewati setiap perangkat yang ada untuk memastikan apakah perangkat tersebut membutuhkan data tersebut. Cara kerja topologi jaringan ring sebenarnya sudah sedikit dijelaskan di atas, yakni setiap perangkat atau node berfungsi sebagai penguat sinyal untuk node lainnya, sehingga seluruh perangkat bekerja sama agar mendapatkan sinyal dan bisa sampai ke komputer tujuan. Agar kamu lebih paham seperti apa cara kerja topologi cincin, di bawah ini terdapat penjelasan singkatnya. Setiap perangkat komputer terhubung dengan perangkat sebelumnya dan sesudahnya. Setiap perangkat akan melakukan transmisi apabila ada token yang masuk dari perangkat sebelumnya, kemudian untuk diteruskan ke perangkat berikutnya. Token yang berasal dari komputer sumber atau server akan berjalan satu arah secara bergantian melewati tiap perangkat. Yang dapat mengirim pesan ke komputer tujuan hanyalah perangkat yang memiliki token. Token dapat diubah dengan cara menambahkan alamat komputer, dan data kemudian akan dikirimkan sepanjang jaringan ring tersebut. Itulah kurang lebih cara kerja dari topologi ring dalam pengiriman pesan dari komputer sumber ke komputer tujuan. Selanjutnya, setiap topologi memiliki karakteristik masing-masing. Begitu juga dengan topologi jaringan ring yang ada pada penjelasan berikut. Karakteristik topologi ring. Di bawah ini ciri-ciri topologi ring yang akan membedakan dengan berbagai topologi jaringan lain. Setiap perangkat akan terhubung dengan dua perangkat lain yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Topologi ini menggunakan kabel patch, kabel atau UTP. Data dapat dikirimkan baik melalui jalur kanan maupun kiri perangkat, sehingga tidak akan mengalami tabrakan. Apabila terjadi kerusakan pada satu perangkat, maka tidak akan berpengaruh ke perangkat lain. Proses pengiriman data hanya dapat dilakukan satu waktu oleh satu node melalui satu jalur. Setiap host akan terhubung dengan host lain, sehingga host pertama nantinya akan terhubung dengan host terakhir. Apabila host mati, maka jaringan LAN juga akan mengalami gangguan. Ring memiliki fungsi seperti konektor, yakni sebagai pusat ujung kabel.
bertemu dari semua perangkat yang terhubung. Setiap terminal pada topologi ring merupakan repeater yang dapat melakukan 3 fungsi sekaligus, di antaranya penyelipan, pemindahan, dan penerimaan data. Dengan mengerti apa saja karakteristik topologi jaringan ring, maka kamu bisa lebih mudah membedakan dengan topologi lain. Kelebihan topologi ring: 1. Mudah dirancang. Kelebihan topologi ring yang pertama adalah perancangan yang mudah mengingat model dari topologi ini juga hanya berbentuk lingkaran, sehingga ketika akan melakukan instalasinya kamu tidak membutuhkan tenaga profesional. 2. Biaya lebih murah. Biaya yang harus dikeluarkan untuk instalasi topologi ring cenderung murah jika dibandingkan dengan jenis lainnya. Hal ini disebabkan karena model topologi ring hanya berbentuk melingkar, maka membutuhkan kabel yang tidak begitu banyak, sehingga biaya yang harus dikeluarkan juga lebih murah. Tidak hanya terkenal karena hemat kabel, instalasi topologi ini juga berkesan mudah, bahkan apabila hendak diinstalasi ulang, konfigurasi dapat dilakukan secara simpel pada perangkat. 3. Mempunyai performa yang baik. Performa yang dimaksud di sini yaitu dilihat dari segi koneksi. Pada topologi ring data yang digunakan memang cukup berat, namun performa koneksi pada jaringan tersebut tetap baik. Pelacakan atau pengisolasian pada topologi ring dapat dilakukan secara mudah. Apabila jaringan kamu terjadi kesalahan, maka kamu dapat mengecek pada nodenya satu persatu. Kemudian topologi ring juga andal dalam proses pengiriman data, karena tindakan akan terjadi tabrakan meskipun data tidak dikirimkan pada satu waktu. Kekurangan topologi ring. Ketika memutuskan menggunakan topologi ring, sebaiknya kamu juga ketahui kekurangan yang dimiliki topologi tersebut. Kabel UTP. Kabel UTP adalah singkatan dari Use-Silent Twist Pair, yaitu jenis kabel ini terbuat dari bahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik, dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasangan inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai warna berbeda. Penjelasan tentang kabel UTP. Definisi kabel UTP adalah sesuatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasangan kabel twist pair. Kabel ini terbagi ke dalam 2 jenis, diantaranya silent dan Use-Silent. Silent adalah jenis dari kabel UTP yang memiliki selumbung pembungkus, sedangkan Use-Silent adalah jenis yang tidak mempunyai selumbung pembungkus. Untuk koneksinya, kabel jenis ini memakai konektor RJ45 atau RJ11. Berikut ini fungsi dari kabel UTP. Fungsi kabel UTP yaitu digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal area network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer, dan umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai penghantar data. Inilah kategori atau jenis kabel UTP. Kabel UTP atau kategori 1 adalah jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang terendah, didesain untuk mendukung komunikasi suara analog saja. Kabel UTP kategori 2 adalah
jenis kabel UTP yang memiliki kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP Cat 1. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel ini bisa mentransmisikan data sampai 4 megabit atau detik. Kabel UTP kategori 3 adalah kabel UTP yang dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori 2. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 megabit per detik. Kategori 4 kabel UTP kategori 4 adalah suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP kategori 3 atau sebelumnya didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara sampai kecepatan 16 megabit atau detik. Kabel UTP kategori 5 adalah suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP kategori 4 atau sebelumnya didesain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 1000 megabit atau detik. Kabel UTP kategori 6 adalah jenis standar kabel UTP dengan sertifikasi resmi paling tinggi. Kabel UTP kategori 7 adalah sejenis kabel premium yang sangat cocok sekali sebagai media yang high traffic. Berbagai macam aplikasi dalam satu kabel atau single kabel, maksimum data yang terkirim sampai 1000 megabit atau dengan frekuensi 1000 mH. Kelebihan kabel UTP. Kelebihan dari kabel UTP yaitu instalasi kabel UTP terkenal murah, 2 ukuran konektor dan kabel UTP relatif kecil sehingga fleksibel dan mudah dalam membuat saluran kabel. 3. Pemeliharaan kabel jaringan UTP mudah. 4. Harga kabel lebih murah dibandingkan kabel UTP. 5. Kerusakan yang terjadi pada kabel UTP tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan. Kekurangan kabel UTP. Kekurangan kabel UTP adalah 1. Kabel jaringan UTP rentan terhadap efek interferensi elektromagnetik yang berasal dari media atau perangkat lain. 2. Jarak jangkauan kabel jaringan UTP hanya 100 meter sehingga sangat terbatas dengan kala jika dibandingkan dengan kabel jaringan jenis koaksial. 3. Adanya kemungkinan dapat mudah disadap. 4. Diperlukan perangkat tambahan seperti pipa plastik atau aluminium untuk memaksimalkan fungsi kabel jaringan UTP. Sekian dan terima kasih.